Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Denggo, Kiai Haji Hasan bin Tawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Dr. Abdul Aziz Wahab MAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Denggo, dan yang saya hormati Bapak Zainuddin MPD selaku Dekan Tarbiyah Universitas Islam Zainul Hasan Denggo, dan yang saya hormati Kaprodi PAI yaitu Bapak Ahmad Humaydi MPDI. Dan yang tak lupa pula yang saya hormati Dr. Haji Hanifuddin MAG dan Dr. Hajah Khairul Idawati MPDI selaku penemu metode pasti aksi literasi Hanifidah. Dan di sini saya atas nama Solehatul Wida dari Kampus Universitas Islam Zainul Hasan Denggo, mahasiswa Pendidikan Agama Islam semester 5 kelas D, akan menjelaskan tentang literasi, tentang gambar imajinasi saya yaitu tentang literasi. Jadi literasi di sini pengertiannya yaitu ada yang pertama Al-Quran, yang mana di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya wahyu yang pertama turun itu adalah Iqra, yaitu membaca. Dan di sini tidak hanya membaca yang dianjurkan, tetapi menulis dan juga bagaimana kita berpikir begitu. Kemudian menurut Elizabeth Sulby, yaitu di sini diterangkan bahwasanya kemampuan dalam membaca, kemudian menyimak dan berbicara. Sedangkan menurut Merriam-Webster yaitu kemampuan dalam melek aksara. Dan di sini UNESCO menjelaskan bahwasanya kemampuan dalam keterampilan yang nyata, dan sedangkan menurut Ken yaitu kita mampu berkolaborasi dan sebagainya. Dan Alberta yaitu di sini ada kemampuan menulis, membaca dan juga berbicara dan juga dapat menghitung. Dan kemudian National Institute for Literacy yaitu kemampuan dalam menulis, membaca, berbicara dan bagaimana memecahkan permasalahan. Dan di sini EDC yaitu kemampuan kita bertambahnya kemampuan kita dalam membaca serta menulis. Dan manfaat dari literasi diantaranya yang pertama dapat menambahnya kosakata. Kemudian yang kedua yaitu dapat mengoptimalkan kinerja otak dan mendapat wawasan dan informasi yang baru. Kemudian kemampuan interpersonal baik dalam diri seseorang tersebut, dan memahami informasi dalam diri kita itu semakin meningkat. Kemudian meningkatnya verbal dari seseorang, dan kemampuan analisis dan berpikir, daya fokus dan konsentrasi dari seseorang. Kemudian seseorang itu dapat merangkai kata yang bermakna. Kemudian dalam literasi itu ada 6 literasi. Yang pertama yaitu literasi baca dan tulis. Jadi di sini tuh kemampuan dan kecakapan dalam menulis, membaca dan berbicara. Kemudian di sini ada literasi numerasi yaitu kemampuan dan kecakapan dalam kita memahami beberapa simbol dan angka. Kemudian di sini ada literasi sains yaitu kemampuan dan kecakapan kita terhadap pengetahuan ilmiah. Kemudian kemampuan literasi digital yaitu kemampuan kita dan kecakapan kita dalam menggunakan digital di era saat ini. Kemudian literasi finansial, dan yang terakhir itu literasi budaya yaitu pengetahuan dan kecakapan kita dalam memahami sikap dalam berbudaya. Kemudian di sini ada tujuan dari literasi sendiri yaitu yang pertama dapat membuat budi pekerti kita semakin baik dan mengisi waktu yang lebih berguna daripada sebelumnya. Kemudian memperkuat nilai kepribadian dari seseorang. Dan di sini juga dijelaskan dan juga di sini
terdapat peringkat membaca Indonesia, yaitu tentang peringkat membaca Indonesia saat ini yaitu mendapat peringkat nomor 2 terendah. Kemudian peringkat tertinggi nomor 5 dalam penggunaan gadget. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut, marilah kita untuk meningkatkan daya baca kita setiap harinya. Mungkin cukup sampai sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.